masuk di UGD langsung dipasang semua alat-alat ya, kateter, kemudian ada alat itu untuk ngedetek jantung dok. Itu dokternya bilang, Bu, ini saya dengar sama anak saya gitu ya, dalam waktu 90 menit kami sudah harus melakukan tindakan. Langsung masuk, langsung udah persiapan dari UGD langsung masuk ke ruang operasi. Nah di sana saya ditanya lagi, gimana Bu, udah siap? Gitu. Ini kondisi ibu begini dijelasin itu ya, ada satu layar lebar Pak Dede. Ibu mau lihat nggak usah, saya percaya aja sama dokter yang ada di sini. Ya izin gitu ya, dokter-dokter semua. Kalau ibu udah siap, kita mulai. Nah, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah aku siap. Kalaupun hari itu saya harus menghadap, saya cuma minta ampuni saya ya Allah. Kalaupun Engkau berikan saya kehidupan berikutnya, jadikan hamba orang yang bermanfaat. Kalaupun hamba masih ada kesempatan untuk bertobat, berikan jalan itu. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Dan seperti biasa saya menghadirkan para narasumber yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Narasumber yang satu ini saya masih deg-degan nih ya. Beliau baru melewati masa-masa yang menurut saya luar biasa, sebuah keajaiban di mana beliau baru disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang sama-sama kita hindari, yaitu sakit jantung ya. Kita sambut saja narasumber hari ini, yaitu Ibu Evi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di komunitasnya dipanggilnya maknya gitu ya. Ya betul Pak Dede. Mirip dengan Aminah Chandrakasih mungkin ya. Bintang film di film dan sinetron Sidul Anak Sekolahan. Saya panggil maknya aja ya. Boleh Pak, boleh, terima kasih. Oke, maknya gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Nah itu kenapa saya tanya lagi, itu yang selalu saya dapat dari para CTMR ya, slogan atau yelnya yang sangat memotivasi dan membuat kita tetap semangat. Makanya kondisi jantungnya gimana sekarang? Sehat? Alhamdulillah. 2 minggu lalu dokternya sampai tanda tangan lulus gitu. Lulus gitu ya. Oke. Kita spill sedikit ya mengenai sakitnya, bahwa waktu itu beliau belum punya riwayat sakit jantung ya. Belum. Kemudian tiba-tiba merasa nggak enak badan gitu ya. Nyeri. Boleh diceritain banyak gimana? Ya itu pertama kali saya merasa nyeri, sesak nafas. Saya pikir saya habis melakukan sesuatu yang nggak baik. Biasanya kalau kita habis berdebat atau apa kurang baik. Tapi ini saya tahu, ini saya belum pernah. Nyeri sekali. Karena kita awam ya, saya berpikir saya harus cari tahu ini kenapa. Akhirnya ya saya pergi ke RS gitu. Sampai di sana saya baru kalau kita bilang kagetnya sekarang setelah kejadian Setelah gitu. kejadian ya. Setelah kejadian baru ngeh gitu ya istilahnya. Ternyata masuk di sana, masuk di UGD langsung dipasang semua alat-alat ya. Kateter, kemudian ada alat itu untuk ngedetek jantung dok. Jadi waktu itu saya tanya kenapa saya harus dipasang infus, dipasang kateter, dipasang macam-macam. Karena saya udah nggak boleh berdiri. Oh gitu. Tapi saat itu dikasih tahu dokter? Belum malah ya. Belum. Ini jadi, apa? Iya. Semuanya lengkap gitu. Iya. Okay. Kebetulan ada suster gitu. Suster, kenapa ya saya kok pasang ini semua? Pertama, ibu udah nggak boleh bangun, udah nggak boleh berdiri. Jadi kita harus pasang kateter. Yang kedua, pasang oksigen karena udah nggak bisa nafas dengan benar gitu. Nah baru dokternya datang, dokter emergensi, terus datang lagi satu lagi dokter. Nah baru situ saya paham dokter jantung. Jadi dokter
di situ jadi serangan jantung ya dok. Iya. Begitu bilang saya dokter jantung, saya Serangan jantung nih gitu. ya, kenapa gitu ya. Aha. Jadi diberitahu bahwa ibu mengalami serangan jantung. Ibu sendiri atau sama keluarga? Sendiri. Saya waktu itu sendiri. Jadi anak saya langsung saya panggil. Kebetulan rumah kami nggak terlalu ini ya, rumah kami 5 menit lah dari RS, 5-10 menit. Anak saya datang, baru dijelaskan. Jadi waktu saya kenapa ya gitu, terus sebentar kita tunggu keluarga ibu. Jadi dia tiap berapa menit datang gitu ya. Udah datang belum bu? Udah datang belum bu? Gitu. Saya baru ngehnya itu pas setelah kejadian ada waktu ternyata yang di mereka in frame harus sekian menit sudah harus ada tindakan. Oh gitu, berapa menit tuh? Kalau itu dokternya bilang, Bu, ini saya dengar sama anak saya gitu ya. Dalam waktu 90 menit kami sudah harus melakukan tindakan. 1,5 jam aja gitu. 1,5 Saat jam. ini memang langsung dilakukan tindakan. Kan Baru nunggu juga. belum. Oh belum justru. Kan tindakannya baru pemeriksaan. Oh, Jadi setelah pemeriksaan pemeriksaan baru anak saya dijelaskan, Bapak setuju atau enggak, kami harus begini gitu. Ya, dalam keadaan begitupun saya menyadari bahwa kalau tindakan ini harus berbayar, rasanya saya tahu kemampuan keuangan saya gitu ya. Oh, berat waktu itu ya? Ya, Oh, jadi oke. saya bilang nggak ada jalan lain gitu. Saya nggak punya biayanya kalau harus tindakan itu. Karena ada BPJS, Bu. Nah, kalau di RS itu nggak ada BPJS. Oh, kebetulan di RS itu nggak ada BPJS. Yang dekat rumah. 1,5 jam loh, Bu. Itu waktunya pendek sekali. Itu gimana tuh? Makanya anak saya antara gimana gitu ya. Dia kan harus tekan surat juga ya. Jadi saya baru tahu setelah kejadian, anak saya cerita waktu itu dia tetap harus tanda tangan. Kalau saya tidak mendapatkan pertolongan di tempat lain, di yang memiliki fasilitas BPJS, ya terpaksa harus di RS tersebut dengan segala konsekuensinya gitu. Akhirnya gimana tuh? Ya, nah ini buat saya saat itu saya langsung ingat jurus yang ada di Magnet Rezeki. Oke, sudah mengamalkan, bahkan sudah jadi trainer Magnet Rezeki ya waktu itu ya. Karena baru kemarin ya, Bu ya? Baru September ya namanya. 2024 ini. Jadi langsung saya, ya Allah saya yang salah. Jadi kita di Magnet Rezeki memang ada jurus gitu ya. Bersabar pada tumbukan pertama. Dan kedua, menurunkan garis kebenaran. Langsung saya baca doa Rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa lakunana minal khasirin. Saya yang salah ya Allah. Saya yang salah, saya lalai nggak menjaga badan. Saya yang salah, saya ikhlas, saya ridho apapun gitu. Lalu di situ saya tuh sebenarnya ngajar juga, ngajar Iqra. Jadi saya cuma bilang, Nak, tolong cari di HP Mama yang namanya Ibu ini ya. Bilangin Mama nggak bisa ngajar nih malam ini kayaknya. Gitu. Dalam kondisi kritis itu malah ingat gitu ya. Aduh gimana nih nanti gitu kan. Yang kedua hubungi sahabat saya, cari yang namanya Pak Aang. Karena besoknya itu kebetulan kita ada seminar. Jadi kan mereka teman-teman harus bersiap. Kalau saya nggak ada gimana gitu. Saya langsung ntar aja, nggak sekarang, kasih tahu dulu gitu, nanti mereka nyariin. Dari situ singkat cerita kami harus mencari RS dan dokternya bilang RS-nya harus yang memiliki fasilitas bla bla bla. Selain fasilitas BPJS boleh juga fasilitas untuk operasinya gitu ya. Wah, itu kan tidak mudah ya. Ya, tidak mudah dokter. Tidak mudah, saya sampai aduh bagaimana gitu ya. Saya tanya juga dokter nggak ada referensi dari sini gitu. Ada Bu, tapi ya kita coba dulu gitu. Dan saya pernah punya pengalaman mengurus orang tua saya. Itu nggak mudah ya kalau kita mau, bahkan mau pinjam ambulan pun nggak mudah gitu ya. Jadi saya cuma bilang ya Allah, saya sadar saya banyak dosa, saya ridho apapun. Gitu ya, saya ridho apapun kondisinya, saya ridho. Jadi saya sama anak saya bilang, kemana ya Dek gitu, kita kemana ya Dek ya cari, karena persyaratannya itu ada ruang operasi, kalau nggak salah ingat namanya cath lab gitu ya, yang ada fasilitas ininya gitu. Nah kami ingat
saya punya keponakan, masih dokter muda baru lulus sebenarnya ya, ada di satu RS yang ada di Karawaci. Coba kita tanya ya, dia bisa nggak gitu. Jadi kita coba kontak, cuma memang udah sedikit ini ya, dokter muda apalah gitu ya, belum ada apa-apanya gitu. Tapi saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa deh, kita coba aja. Karena RS yang sekarang juga mereka belum tahu kan mau antar kami kemana. Dan anak saya udah tanda tangan siap untuk operasi di seandainya tidak dapat rumah sakit. Iya, tidak dapat rumah sakit yang ada BPJS, kami harus di situ gitu. Itu ada berapa menit gitu dokternya udah nanya lagi, gimana udah dapat kabar belum Pak gitu ke anak saya, karena ini waktunya gitu kan. Terus saya bilang bismillah gitu ya, saya masih sadar gitu, saya nggak lama, sekitar itu 30 menit, lebih kurang 30 menit rumah RS yang di Karawaci menghubungi pihak RS di tempat saya ini yang di BSD, lalu Bu udah siap, Pak udah siap, dokternya ada. Jadi kan di sana juga perlu dokter ahli bedah jantung. Iya kan, tidak secepat itu juga ya sebetulnya ya kalau umumnya gitu. Perlu persiapan macam-macam ya. Apa namanya? Saya baru tahu kondisi saya waktu itu udah hampir 100% penyumbatan. Jadi udah cukup fatal gitu ya. Jadi harus ada dokter bedah jantung, harus ada dokter pendamping untuk anestesi, ruangannya juga harus kosong, siap menerima saya datang langsung operasi. Ya pokoknya ada prosedur yang tidak mudah sebetulnya ya. Betul. Tapi Masya Allah ya. Allah tolong gitu ya. Sepanjang itu sudah siap, sebentar kata saya, udah siap. Udah, tapi pun masih menunggu ya, karena kan di sana perlu ada persiapan. Di sini pun saya diantarnya dengan ambulan khusus, jadi harus menggunakan ambulan mereka dan dokter mereka juga harus mengantar. Karena saya baru nggak ya bercandanya, saya bilang gini, oh ya ini serah terima ya, barang gue serahin masih hidup gitu. Saya baru sadar, oh kenapa si RS ini harus mengantar, sampai dokternya juga ikut mengantar. Karena kan ya itu seperti serah terima bahwa ini kondisi masih hidup nih waktu kami serahkan gitu. Jadi semuanya qadar Allah mudahkan buat saya. Itu saya langsung masuk UGD yang di sana, di RS yang di Karawaci, UGD di sana, langsung masuk, langsung udah persiapan dari UGD langsung masuk ke ruang operasi. Nah di sana saya ditanya lagi, gimana Bu, udah siap? Gitu. Ini kondisi ibu begini dijelasin itu ya, ada satu layar lebar Pak Dede. Ibu mau lihat nggak usah, saya percaya aja sama dokter yang ada di sini. Ya izin gitu ya, dokter semua. Kalau ibu udah siap, kita mulai. Nah, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah aku siap. Kalaupun hari itu saya harus menghadap, saya cuma minta ampuni saya ya Allah. Kalaupun Engkau berikan saya kehidupan berikutnya, jadikan hamba orang yang bermanfaat. Kalaupun hamba masih ada kesempatan untuk bertobat, berikan jalan itu. Saya cuma udah gitu aja, saya sama anak saya ikhlas ya Dek gitu. Anak saya ya udah mah gitu. Dokter juga terakhir waktu kami udah tinggal kontrol, dokter bilang anak ibu hebat, anak ibu sabar tapi cepat mengambil keputusan. Karena ternyata saya tanya, emang kamu kok biasa aja? Ya deg-degan lah Mas sebenarnya. Iya pastilah ya. Aku harus tanda tangan karena di situ ada pernyataan menerima segala resiko. Tidak akan menuntut. Pasti seperti itu. Iya betul. Ternyata oh begitu ya, bebannya cukup ini. Jadi udah, ibu udah siap, kita berdoa bersama. Saya masih dengar ada dokter yang bilang kayak ini masih in time gitu. Jadi saya ingat banget tuh kata-katanya, in time, ya bagus, yuk sekarang gitu. Pas banget gitu ya? Iya. Oke. In time. Nah kebetulan saya di situ juga sebenarnya saya ada DM, diabetes 2, Pak Dede. Diabetesnya gimana gitu ya, ditanya kan, kondisi bagus gitu. Itu
saya ya Allah, padahal sebelumnya kondisinya nggak begitu baik ya untuk DM. Itu kalaupun itu kondisinya nggak baik, tindakan nggak lebih mudah lagi tuh. Iya kan berpengaruh terhadap ini Iya, ya, betul. penyembuhan dari hasil operasi. Iya, Wah, betul. Itu memang luar Jadi biasa itu. makanya saya bilang ini keajaiban itu bukan hanya yang kita lihat. Oh ini ya rumah mewah atau apa gitu. Keajaiban buat saya ya kehidupan saya, detak jantung saya yang di menit itu in time gitu In ya. time ya. Dan dokter bilang in time sekarang gitu. Jadi udah ada dokter jantungnya bilang sekarang. Siap Bu gitu. Langsung saya siap. Kita berdoa, saya berdoa dan itu bius lokal kan Pak Dede. Saya mendengar semuanya. Dokter juga bilang, Ibu ikutin kami aja. Ya udah saya cuma berdoa. Saya yang salah ya Allah, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah, saya minta ampun. Nah di kami juga ada jurus memuliakan, mendoakan orang lain. Nah sambil itu saya doakan, ya Allah berikanlah kesehatan, kemuliaan, kemudahan kepada dokter-dokter yang ada semuanya di sini. Luar biasa ya. Saya bilang karena mereka banyak membantu orang. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, cukupkan mereka semuanya. Aku nggak minta apa-apa. Udah, itu aja saya berdoa itu muliakan, bahagiakan mereka, muliakan, cukupkan, berikan mereka kesehatan. Kalau engkau ridho, selamatkan hamba. Kalau enggak, aku ridho ya Allah. Udah begitu. Saya keluar dari sudah selesai itu ya, Pak Dede. Saya lihat jam gitu kebetulan di setelah ruang operasi itu ada jam. Jam 2 kurang 1/4. Jadi saya merasa, semuanya udah selesai. Jam 2 kurang 1/4 udah selesai. Terus saya di waktu yang kalau kita kontrol kemarin ya, dokternya bilang, Ibu tahu nggak gitu, Ibu telat sedikit udah lewat. Iya. Ya, karena memang begitu. jantung tuh ada apa disebutnya golden time ya. Iya, Gitu. iya benar. 90 menit tadi ya. Ya 90 menit dari pertama diperiksa sampai terakhirnya itu cuman punya waktu 90 menit. Termasuk waktu operasi segala macam administrasi bla bla pokoknya ya itu saya dengar banget mereka bilang ya udah in time sekarang gitu. Dokter jantungnya agak sedikit tinggi gitu ya. Ayo sekarang gitu. Karena kan banyak tuh ininya yang lain-lain Pak Dede. Iya. Saya pikir tidak ada yang kebetulan ya. Semua skenario Allah ya. Semua diatur puzzle-nya gitu sehingga tepat waktu. Kamarnya udah ready duluan, tidak sedang ada operasi dan sebenarnya itu kan luar biasa menurut saya. Dan satu hal yang luar biasa dari teman-teman pengamal Magda Rezeki ini, Panas tuh ilmunya luar biasa sampai sekritis itu pun sedang dioperasi. Kebetulan kan tadi bis lokal ya, itu memuliakan dan mendoakan orang lain. Sendiri sebetulnya butuh kesembuhan tapi justru memuliakan dan mendoakan orang lain. Karena kalau nggak salah malaikat pun ikut langsung mengaminkan semoga yang mendoakan juga seperti itu ya. Oke Maknya. Oke, luar biasa. Maknya udah mengamalkan Magda Rezeki bahkan sudah jadi trainer ya. Iya. Lalu mengalami tadi cobaan, ujian, kena serangan jantung. Boleh dibilang, nah itu kan sudah jadi insan Magda Rezeki nih gitu ya. Sabar pada tumbukan pertama, udah kenal namanya tadi mendoakan, memuliakan orang lain nih. Tapi saya ingin flashback sedikit. Sebetulnya kenapa tuh dulu sampai mencari-cari dan menemukan Magda Rezeki ini? Ceritanya gimana nih? Flashback sedikit ke belakang Maknya. Baik. Gimana? Ya saya disclaimer dulu ya Pak Dede. Boleh. Saya bukan orang yang ya kalau dilihat hijaban gini udah oke lah ya gitu. Latar belakang saya cukup mungkin banyak yang kenal kurang baik gitu ya. Bukan menjahati orang bukan, tapi ya begitu. Dalam menjalani kehidupan lah intinya. Ya dalam menjalani kehidupan untuk diri sendiri. Kalau kata anak-anak sekarang belum hijrah gitu ya kalau kata anak-anak sekarang. Baik. Awalnya saya bertemu dengan Magda Rezeki itu, nah ini saya bersyukur ya orang tua saya meskipun nggak ada saya dikasih jalan yang benar tetap. Diberkat ibu saya waktu itu meninggal dunia. Beliau dekat sekali dengan saya, ya sehari-hari ada di rumah saya bersama-sama beliau bertahun-tahun. Tiba-tiba nggak ada, rasanya apa ya kalau orang Betawi bilang nyemplang gitu ya, kosong gitu. Bahkan saya ke pasar, saya sampai di pasar,
mau belanja apa ya? Kan biasanya kalau ini buat mama, buat mama, Iya, buat buat mama. siapa ini itu? Oh, buat siapa? Kalau anak saya mah makan apa aja nggak apa-apa deh gitu. Jadi agak kosong. Meskipun saya sebenarnya masih aktif bekerja, tapi di satu sisi kalau udah di rumah, udah sendiri nangis aja gitu, kerjanya nangis gitu. Tiba-tiba tuh ada itu flyer tentang magnet rezeki. Nah, saya berteman dengan Aiden. Kalau Aiden nonton, saya berterima kasih banget sama Aiden. Saya lihat Facebooknya Aiden, itu flyer tentang magnet rezeki. Lalu saya tanya gitu, ini apaan sih gitu? Bisnis ya? Saya bilang MLM ya, saya nggak anti ya. Lumayan nih ya, lagi kita sedih lah ya, tanda kutip ya, lagi nggak nyaman gini. Kalau bisa menghasilkan uang kayaknya lebih seneng nih. Sekalian ada kesibukan baru bisa menghasilkan uang juga Iya, gitu ya. betul. Oke. Kebetulan saya juga perlu uang Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Waktu itu saya perlu uang banget. Ya udah deh, lumayan. Pekerjaan saya cukup baik sebenarnya Pak Dede, tapi saya harus mengejar. Saya perlu uang yang harus saya kejar gitu ya. Jadi saya berkenalan magnet rezeki di situ. Awalnya ya waktu itu kelasnya online di WA group. Jadi saya dengerin, kadang sambil ketiduran gitu aja, naon, iya tak apa sih gitu ya. Terus besok pagi kerja lagi seperti biasa ya, dalam kehidupan pekerjaan. Begitu sampai ada yang gelombang kedua, kelas kedua. Kan yang pertama cuma tidur aja tuh, nggak terlalu nangkep. Apa deh yang kedua, saya ikut ulang. Nah di situ saya mulai seperti kata orang kejewer gitu, tertampar, terjewer. Saya sangat jauh ya sama Allah gitu. Tapi ini magnet rezeki kan uniknya, kita nggak dibilang kamu calon neraka gitu ya, kamu bukan orang baik gitu, nggak seperti itu. Jadi memang kita, oh ini saya butuhnya yang jurus ini nih, saya butuhnya yang jurus ini, oh ini saya banget, kok saya seperti ini gitu. Jadi saya mulai praktek. Itu saya ingat banget cerita Pak Nas, sholat tobat. Pak Nas bilang sampai satu malam itu berapa puluh kali, 50 sekian kali kalau nggak salah ya. Saya ingat banget orang tua saya tahu saya masih banyak kekurangan terhadap ibu saya khususnya. Saya tulis tuh Pak Dede, saya tulis apa aja yang saya pernah lakukan sama ibu saya. Pernah membantah, pernah bohong semua. Mulai dari saya kecil, saya sholat tobat. Saya pingin kayak Pak Anas, saya bilang. Gak mudah memang. Saya pernah satu malam sampai 40, saya hitung. Yang ini udah, yang ini udah, yang ini belum, yang ini udah, yang ini. Terus besokannya saya belum plong, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Sampai akhirnya saya merasa kok ini ya bisa tenang ya gitu. Dan yang kedua kan saya dapat juga jadi kalau kamu terlalu bersedih nggak ada amalan buat ibu kamu gitu. Jadi saya ngomong, ada tuh kan amalan yang itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Lu mau jadi anak soleh nggak gitu kan? Saya ngomong diri seperti itu. Nah itu akhirnya mulai terisi, mulai apa ya, nggak kosong lagi. Ya, jadi yang tadinya ditinggal orang tua, ibu tepatnya ya. Iya, ibu Kemudian ada kekosongan, walaupun pekerjaannya jalan baik-baik saja gitu, mulai terisi itu ya. Setelah mengikuti yang kedua malah ya. Yang kedua. Sesi online yang kedua. Ya, Oke. TOMR yang kedua ya. TOMR kan ada TOMR 1, TOMR 2. Saya ikut TOMR satunya 2 kali. 2 kali. Karena yang satu ketiduran aja gitu. Yang kedua mulai saya praktek, mulai dari sholat tobat ya, lalu yang jurus-jurus yang lain. Nah, yang saya ingin tanya adalah awalnya tertarik kan, wah ini lumayan nih bisnis nih gitu kan. Terus sambil mengisi kekosongan nih, kekosongan jiwanya ini udah mulai terisi nih gitu ya. Bisnisnya uangnya dapat nggak? Kan ini rezeki. Uang kan terlaku seakan-akan duniawi gitu. Dapat nggak, Maya? Sampai nggak ingat tuh ya. Sampai nggak ingat. Tapi saya ada satu sisi itu saya praktek ya. Praktek yang namanya LOP. Ya. Katanya LOP apapun yang kamu inginkan gitu akan tercapai. Lalu saya praktek. Nah itu benar-benar saya gini, saya mau dong, itu kebetulan mau bulan puasa, mau Ramadan. Saya kebetulan waktu itu juga relawan,
relawan di satu komunitas untuk sekolah PAUD gratis. Jadi kami membantu guru-guru di wilayah-wilayah prasejahtera. Nah, mau Ramadan itu saya bilang gini ke diri saya nih, nguji panas, maafin saya ya, nguji jurus LOP gitu ya. Saya mau punya beras sekian ratus pak untuk 600 kepala keluarga. Emang lu ada duitnya? Kata Panas nggak pakai gitu kan. Saya LOP tuh saya praktek. Alhamdulillah berjalan, Pak Dede. Saya cuman pakai status WA. Di situ saya juga baru belajar ternyata kalau mau lihat status harus saling save kontak gitu. Iya, kalau nggak kelihatan. Saya baru tahu itu di situ juga karena itu. Ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 20.000. Akhirnya saya udah di 1 minggu terakhir, kok belum ya gitu ya. Mana nih Panas gitu kan. Katanya magnet rezeki nih ada duitnya LOP gitu kan. Terus saya bilang nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada nanti nggak cukup, pakai gaji loh gitu ya, saya ngomongkan diri saya, pakai gaji kamu cukup nggak, hitung sekian nih kilo berapa, gaji kamu cukup nggak, cukup kayaknya gitu ya, tapi lu nggak makan, nggak lebaran lu gitu kan, ngomong ke diri sendiri nih, nggak apa-apa deh. Itu seminggu alhamdulillah di luar target. 800 kepala keluarga saya nggak cuma bisa kasih beras, jadi bisa donasi gitu ya ke komunitas. Di luar beras ada kecap, ada mie gitu ya. Itu juga dibantu oleh teman-teman donatur yang saya gini, oh bisa juga ya saya ini menjadi orang yang bermanfaat. Nah di situ, oh saya bisa nih menjadi orang yang bermanfaat, nggak perlu karena saya paling bukan paling anti ya, paling takut kalau masuk ke kajian tuh yang lalu siapa sih gitu ya, lu kan keraknya neraka gitu. Halal, haram, dosa, pahala gitu ya. Suruh ibadah terus gitu. Itu mungkin pada saat itu levelnya belum level itu ya. Belum. Jadi khawatir aja masuk sana. Khawatir, betul. Tanya sholat sunat lu berapa lah, wajib aja belum komplit gitu kan. Seperti itu. Dan akhirnya tadi terrealisasi tuh LOP-nya itu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi malah melewati target. Kalau Panas bilang, yes, magnet rezeki bekerja. Iya. Istilah Panas gitu ya. Iya, saya bilang, oh ini nih ya pelajaran agama yang saya praktek tanpa rasa takut, tanpa beban, dan saya mudah gitu menyerapnya. Seperti itu. Jadi kayak keasikan gitu Pak Dede. Sampai satu waktu kan ada lagi TOMR level 2. Saya ini produk online sebenarnya di Magnet Rezeki. Ikutnya masih yang online. Saya masuk setelah selesai. Waktu itu kita udah masuk ke COVID. Nah Pak Nas bikin apa sih waktu itu kayak pertemuan ya khusus untuk launching yang namanya launching dinner. Nah, oke. Tahun berapa tuh udah? 2020 ya. 2020. Pas COVID awal. Oh, oke. COVID awal udah launching dinner ya pada saat itu. Bulan Juli, saya ingat banget. Karena saya izin tuh sama bos saya. Saya minta izin Pak hari ini. Pokoknya Bapak harus approve. Saya nggak mau diganggu karena saya mau ke tempat Pak Nas. Tapi sebenarnya uangnya belum ada buat daftar gitu. Daftar aja dulu. Niat dulu deh kata niat saya dulu gitu ya. Masukin izin cuti udah dapat, tinggalin kumpulin uang nih buat daftar gitu kan. Karena niat saya emang saya bilang gini, emang lu ngerti bisnis Mas? Nggak ngerti sih gitu ya. Ya nggak apa-apa deh gitu. Yang penting ketemu Pak Nas. Oh berarti motivasi terbesarnya adalah ketemu Panas dulu gitu ya. Bisnisnya nantilah gitu. Iya, karena gitu. Kan tadi kata Pak Dede gini, awalnya kan saya mau masuk Magnet Rezeki karena lihat tulisan Magnet Rezeki pengen bisnis. Kesini saya mendapatkan lebih dari uang, bukan hanya uang gitu yang saya dapat, hati saya yang terisi. Saya merasa oh gue bisa ya jadi orang yang bermanfaat juga buat orang lain gitu. Nah jadi ada kesempatan hanya dibuka untuk sekian orang gitu kalau kata Pak Nas kan waktu itu menjadi namanya wakil resmi. Nah waktu itu wakil resmi, nggak apa-apa, nggak ngerti bisnisnya, nggak peduli, yang penting bisa ketemu Pak Nas.
ketemu Panas dan ketemu Aiden waktu itu ya, gitu. karena kita COVID kan nggak mudah juga ya bikin pertemuan. Iya, Dan iya. menurut saya ini Allah udah atur skenario-nya buat saya, orang yang jauh banget dari hal-hal yang seperti ini gitu ya, yang kebaikan seperti ini. Jauh dari pengetahuan agama mah nggak ada sekuku-kuku gitu ya, nggak ada lah istilahnya gitu. Iya. Seperti itu, mengalir aja terus sampai ada lagi kesempatan menjadi yang namanya CTMR. Nah, sebelum CTMR, maaf Manya nih saya potong. Itu ilmu dinarnya dapat? Enggak. Oh enggak, waktu itu baru launching juga ya waktu itu. Baru launching. Oh, ilmunya dapat, tapi Ilmunya saya enggak jalan. Sampai sekarang nggak jalan? Belum? Oh belum ya. Karena bukan di sana gitu ya. Oke, nih menginformasikan aja. Dinar itu dinar Khairul Rizikin ya? Ya. Nah ini bagi teman-teman yang ingin investasi emas ya, terutama ini dinar Khairul Rizikin ini ya, kita tahulah dinar itu kan dari sejak zaman Rasulullah itu dipakai untuk alat jual beli atau alat tukar ya. Dan insya Allah sampai akhir zaman nanti ada terus dan nilainya mungkin naik terus seperti itu ya. Nah ini jadi kalau mau yang berminat untuk beli dinar Khairul Rizikin mulai dari 0,4 gram kalau nggak salah nilai terkecilnya. Dan luar biasanya kalau Anda sudah siap memiliki dinar Khairul Rizikin, sudah harus siap juga mendapatkan keberkahannya. Seperti maknya tadi, ikut training dinarnya, dapat ilmunya sih walaupun gak bisnis, tapi keberkahannya Dapat, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ya. Bukan nggak dapat dari dinar, ada juga, ada tapi saya juga. belum begitu fokus Belum begitu gitu, Pak Dede. fokus karena ada pekerjaan lain juga yang jadi Iya, fokusnya. betul. Sebenarnya kalau begitu saya posting, ada aja yang beli, Ada aja yang beli gitu. ada Luar aja yang biasa. pesen. Tapi saya keberkahan saya bilang begini, ada orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan penghasilan. Mereka yang lebih jalan. Iya. Kalau fokus pasti jalannya. Dan ini bersertifikat tuh, artinya Iya. beli itu tidak sulit dijual, mudah Betul. dijual karena bersertifikat. Iya. Memang begitu, Manya ya. Nah, tadi menyambung cerita Manya, akhirnya ikut CTMR gitu. Iya. Yang saya tanyakan, kok kepikiran untuk mulai jadi trainer itu kan sebenarnya berbagi ke orang gitu ya. Apakah sudah cukup keajaiban yang Manya rasakan waktu itu sehingga ini saatnya orang mendapatkan keajaiban? Udah tidak fokus ke diri sendiri atau gimana? Bisa dibilang begitu juga Pak Dede, karena saya merasa pertama hati saya terisi. Yang kedua, saya tahu bagaimana cara menjadi orang yang bermanfaat tapi nggak memusingkan gitu. Maksudnya nggak yang seserem itulah bahwa kamu harus pinter agamanya gitu, kamu harus gimana banget. Ya gitu biasanya kan maaf nih, trainer itu kan berarti udah selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Sudah yang paling tidak berdosa gitu. Ternyata nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Oh gitu. Yang berikutnya alasan saya adalah saya harus dapat legalitas. Kalau kita mau berbagi, saya harus dapat legalitas. Artinya Panas ridho nih ilmunya kasih ke saya, lalu saya berbagi dengan legality gitu ya, nggak cuma ngomong-ngomong aja gitu kan. Iya. Tentu saya merasa dengan seorang trainer itu ada latihannya lagi, cara yang lebih baik gitu. Bagaimana selama ini saya belajar dan udah merasakan apa manfaatnya buat saya. Terus lo nggak mau bagi buat orang lain gitu. Iya. Kamu nggak mau berbagi. Kalau kamu mau berbagi, kamu harus tahu caranya. Yang kedua, kamu juga harus dapat istilahnya ridho dari gurunya. Ada satu hal lagi yang membuat saya saya masuk sini gitu. Saya jadi CTMR karena waktu itu saya sempat bertanya dengan latar belakang saya seperti ini kan, saya bilang lo pantas gitu, emang lo bisa gitu, emang lo ngerti gitu. Saya tanya sama Aiden yang waktu itu memang saya kan mengenal magnet rezeki dari Aiden. Saya tanya Aiden gitu. Aiden waktu itu manggilnya belum Aiden ya, manggilnya Den gitu. Maaf ya Aiden. Kan kita temen ya dulu dari SD. Den gitu. Menurut lo gue nih yang gak ada latar belakang pendidikan agama, kehidupan gue seperti ini, pantas gak sih daftar? Itu harus daftar kan? Udah mau 2 hari apa 3 hari terakhir tuh. Dan lumayan kalau buat saya biaya pendaftarannya gitu. Pantas nggak saya daftar gitu. Gue nggak ngerti agama, ngaji aja gue jarang gitu ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya gitulah Pak Dede ya. Saya menanyakan kepantasan diri saya. Akhirnya Aiden bilang,
iya nggak pantas gitu. Waduh, itu saya gimana sih gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi terus Aiden bilang coba begini ya. CTMR itu singkatannya adalah motonya adalah sekumpulan orang-orang yang tahu penuh dosa dan ingin bertobat, minta ampun sama Allah dengan cara memuliakan orang lain. Itu jawaban Aiden. Kata saya, kalau bahasa Betawinya gitu ya, saya bilang itu gue banget. Justru gitu ya. Karena banyak dosanya tadi. Iya. Ya, jadi Dan saya pikir bagus juga karena ada juga orang yang banyak dosa tapi nggak merasa berdosa. Ini kan orang ya saya banyak dosa, saya ingin masuk ke komunitas yang tadi untuk berbuat lebih baik kan. Intinya berarti apa namanya, persyaratannya itu harus klik di hatinya bahwa iya saya pendosa gitu untuk menjadi lebih baik. Dan itu yang klik di emaknya waktu itu ikutan. Iya, kalau dibilang lu harus pinter ngaji, lu harus gini, waduh mundur saya. Iya. Kan ada biayanya waktu itu emaknya. Ada, lumayan. Udah mampu lah ya waktu itu ya bayar. Saya sejak yang saya launching dinner itu dan tahu banyak kegiatan di mana rezeki, pokoknya saya nabung. Kalau ada apapun yang bisa ketemu panas, gue harus pergi gitu. Tujuannya itu pokoknya. Iya. Menurut saya kan vibes-nya beda ya, vibes ininya juga beda, positif, energinya bagus buat saya seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya sebenarnya waktu itu masih bekerja dan tidak mudah mendapatkan cuti. Ya, waktu mau training kan cuti juga itu. Alhamdulillah diizinkan oleh atasan saya ada uangnya untuk daftar. Ya itu tadi moto tadi yang klik banget. Saya sampai hari ini saya berpikirnya gini, lu kan dosanya banyak ya, kalau lu sholat tobat gak keburu kayaknya. Saya ngomong diri saya, kalau lu sholat tobat doang gak keburu, kamu harus bisa ya tadi mendoakan orang lain, insya Allah malaikat akan mendoakan kamu. Ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari saya, insya Allah Allah ikhlas sama dosa-dosa kamu digugurkan. Ya insya Allah saya diampuni, insya Allah orang tua saya juga diampuni. Jadi kalau sholat tobat sendiri, minta ampun sendiri nggak keburu kayaknya Pak Dede. Saya sadar umur saya udah tinggal berapa ya, saya kan statusnya camat nih. Calon mati. Calon mati semua lah kalau calon mati. Iya benar ya. Jadi semakin sadar gitu. Maksudnya udah lebih lama di dunia dibandingin yang muda-muda gitu. Camatnya udah kelamaan kan gitu. Jadi ya dengan jalan inilah, dengan jalan menjadi CTMR, kita mendapat legalitasnya, kita mendapat ilmunya, kita bisa berbagi dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang tanda kutip benar ya, kita tahu ilmunya dan kita tahu menerapkannya karena kita udah menerapkan ke diri sendiri dan kita bisa berbagi manfaatnya buat orang lain. Nah, ketika mulai jadi CTMR kan sampai sekarang ya, Manya ya, itu keajaiban masih terus terjadi. Alhamdulillah ya. Ada yang mau diceritakan lagi nggak? Apa sih sebetulnya yang dialami lagi setelah bukan hanya fokus pada diri sendiri, tapi memberdayakan orang lain untuk dapat keajaiban juga. Tapi diri sendiri ternyata masih ada keajaiban-keajaiban yang datang ke Manya. Apa itu contohnya? Saya ingat kata-kata Pak Anas gini ya. Tadi kan Pak Dede tanya, emang Manya dapat uangnya, dapat rezekinya. Iya. Saya ingat waktu itu Pak Anas bilang gini, kamu mau punya uang 500 juta tapi masuk RS 300 juta bayarnya? Enggak. Atau kamu mau saat kamu butuh cukup? Nah jadi saya pemikirannya saat saya butuh saya cukup. Pilih yang itu akhirnya. Saya Pak Dede pernah nggak ATM-nya 0 gitu. Belum pernah kan ya. ATM sampai 0 kan kita 50.000 100.000 aja nggak bisa ngambil ya. Minimal. Itu 0. Benar-benar 0 ya. 0. Saya hah? Kok bisa ya ATM 0? Oh gitu. 0 angkanya. Jumlah digitnya aja lebih banyak pin ya. Cuma 1 0 aja. Pin kan 6 ya. 10.000 gitu ya. 100.000. Saya juga sampai kan nggak bisa. Harusnya logikanya itu ada sisa. Ya 50.000, 20.000. Iya. Ini 0. Dan saya lagi butuh banget gitu. Ya udah, ya Allah aku minta duit tuh gitu. Bagaimanapun Allah kasih saya pada saat dibutuhkan ada uangnya. Ada uangnya. Termasuk tadi karena milih kesehatan daripada dapat uang terus ke rumah sakit. Pokoknya ada ketika dibutuhkan. Begitu tadi cerita di awal.
Iya, terkena serangan jantung. iya, Gratis ya. gratis. Alhamdulillah gitu. Nggak harus pegang uang 10 miliar, 5 miliar untuk operasi ya. Tiba-tiba dicukupkan in time tadi itu luar Iya, biasa. waktunya dicukupkan, dokternya dicukupkan, Iya. tempatnya dicukupkan, Heeh. nggak bayar. Nggak bayar gitu. Ah, itu yang pilihan yang tepat berarti ya, daripada uang yang banyak karena mengejar rezeki tadi. Ya udah, rezekinya adalah sehat dan Iya. ada uang, ada rezeki ketika kita butuhkan itu. Iya, Kayaknya ya. itu Nah, pilihan saya. kalau kita bicara mengenai alumni CTMR-nya atau komunitasnya Maknya nih, ada nggak keajaiban yang mereka dapatkan nih waktu Maknya bimbing lah gitu ya? Ya, baik. Mungkin satu atau dua bisa diceritakan. Ya, baik. Salah satu rezeki yang tertinggi adalah ketenangan, Pak Dede. Jadi banyak juga sih yang nanya, kok aku belum dapat. Kalau saya Pajero aja belum datang-datang gitu ya. Iya, iya. Salah satu sahabat saya, teman kantor, dalam keadaan keluarganya tidak harmonis, gitu ya, kurang harmonis. Jadi saya ajak. Alhamdulillah ya, waktu itu dia bilang, kayaknya kalau ajak suami belum tentu mau deh. Iya, kadang-kadang apaan sih gitu ya. Gitu. Apaan sih? Pas di hari itu suaminya mau. Oh gitu. Pagi-pagi suaminya mau, ikut, pulang dari situ suaminya kumpul sama anak-anak bilang, maafin ayah ya, selama ini ayah terlalu keras. Setelah itu dapat motor gratis, suaminya udah nggak pernah mukul, sama anak-anak baik, sampai anak-anaknya bilang harusnya ayah dari dulu begini gitu. Ya, jadi salah satu rezeki terbesar adalah ketenangan rumah tangga. Iya. Tentunya nanti rezeki dunia ya, kalau kita di mata kita dunia ya datang mengikuti gitu. Tergantung LOP kita apa gitu Iya, ya. Yang betul. pasti ada polanya untuk mendapatkan itu. Iya. Gitu ya. Nah, Maknya bicara pola kan ada jurus juga ya. Nah, kita tahu lah ada 101 jurus mandiri rezeki ya disampaikan. Itu kan banyak banget nih bagi Iya. orang awam, bagi teman-teman yang baru lihat ya. Banyak banget 101, saya mana dulu nih, kan ada 10 jurus utama kalau nggak salah gitu. Nah, biasanya yang Maknya sampaikan ke komunitasnya, ke para pengamal mandiri rezeki, terutama yang baru awal-awal, itu apa sih rekomendasinya biar bisa dipraktekkan langsung gitu dan mulai merasakan dampaknya, minimal tadi ketenangan. Apa Maknya biasanya? Ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, Pengalaman Pak aja, Dede ya. Yang pertama, perisai rezeki. Itu penting ya. Penting, karena apapun sebelum kita sadari yang tadi bahwa kita banyak salah, ya harus dibuka dulu perisainya. Kita banyak yang nggak tepat, dibuka dulu perisai rezeki kita. Di mana sih? Yaitu buka perisai rezeki. Yang kedua, ini praktek yang saya nggak mudah juga ya. Waktu itu Pak Dede, karena saya kan di lingkungan pekerja. Ya. Disiplin kata. Itu kan. Disiplin kata kalau kita hidup sehari-hari ya, apalagi saya di lapangan gitu, wah gitu. Itu menurut saya itu disiplin kata itu adalah satu kunci gitu. Dengan disiplin kata kamu kan mengarahkan pemikiran kamu, otak, kata-kata, hati dengan semua hal yang baik-baik aja. Jadi itu udah satu ikatan ya, feeling, otak. Bahkan kalau di WA tuh saya awal-awal udah diketik, aduh belum disiplin kata, hapus lagi. Aduh belum disiplin kata, hapus lagi. Nah itu, jadi dengan mempraktekkan buka perisai, disiplin kata, dan satu lagi jurus, kalau dengan kejadian saya kemarin, ya itu memuliakan, membahagiakan orang lain, merawat terumbu karang. Ya, masuk akal juga sih, karena membuka perisai rezeki itu kan artinya ya dosa-dosa kita mulai kita hilangkan kayak gitu dengan sholat taubat dan sebagainya. Kemudian disiplin kata supaya tidak mempertebal perisainya. Iya. Udah kita bersihkan, malah katanya masih belum disiplin, akhirnya tebal lagi. Dan tadi mencapai rezeki kita atau keajaiban melalui orang lain ya. Iya. Sampai tadi Maknya sampaikan, lagi di operasi pun kita yang butuh pertolongan, yang didoakan dokter. Iya. Gitu. Itu luar biasa itu. Saya lihat muka dokternya, ya Allah muliakan dokter ini, berikan kesehatan supaya bisa menolong orang lebih banyak gitu. Gitu ya. Ada jurus lain sih yang saya juga biasanya? suka, tadi ya, sabar di tumbukan pertama. Sabar di tumbukan pertama. Itu. Terus ini yang paling favorit nih di semua binaan magnet rezeki adalah Garputala. Oh, Garputala. Oke. Nah, boleh ceritakan sedikit. Garputala ini apa?
Kalau dulu Mm-mm. nih sebelum saya mengenal magnet rezeki, kalau kita galau, kalau kita belum tahu jawabannya seperti apa, pertama ngobrol sama temen. Kedua ya begitulah ya, ungkapan-ungkapan di sosmed. Ya, update status gitu. Nggak dapat solusi sebenarnya Pak Dede ya. Iya. Galau-galau baik terus gitu kan. Nah, setelah mengenal magnet rezeki kan, ternyata kunci jawaban itu semua ada di Al-Quran. Apapun deh persoalannya, sampai saya kemarin pun mendapatkan itu, saya juga baru habis garpu tala dan ya Allah gitu ya. Allah tuh bilang di surat Hud ayat 6 bahwa rezeki setiap orang itu udah ditulis. Jangan khawatir, semua orang itu akan dapat rezekinya. Jadi dari garpu tala itu, ayat itu saya zikirkan terus waktu saya di meja operasi bahwa ya udah kalau rezekimu sehat, kamu tenang aja. Jadi garpu tala jawaban semua persoalan kita. Curhat dan mengadu langsung dan sekaligus mendapat jawaban dari Allah gitu ya, Iya. melalui kitab sucinya. Iya. Oke. Kalaupun ada jawaban yang dirikanlah sholat, ya udah kita sadar kurang kali sholatnya gitu. Iya. Sedekah kurang kali kamu sedekahnya gitu. Tunjuk aja ke diri sendiri. Iya itu ya. Seperti itu Pak Dede. Alhamdulillah. Turunkan garis kebenaran ya. Ya turunkan Kita garis. yang salah tadi ya, seperti kena serangan penyakit jantung, nggak nyalahin orang lain gitu ya, nggak nyalahin BPJS ya. BPJS nggak di semua rumah sakit sih gitu, tapi diri sendiri yang tidak merawat tadi itu luar biasa sekali Manya. Kan kadang kita gini ya suka menjolimi diri sendiri. Ya Allah kenapa saya gitu. Iya sering seperti itu. Kata Allah kenapa enggak gitu. Kenapa enggak dibalikin, terserah gue dong. Iya makanya saya bilang ya Allah saya salah. Saya tahu saya yang salah ya Allah. Okay. Menurunkan garis kebenaran saya. Siap. Oke, Seperti luar itu biasa. Pak Dede. Iya luar biasa. Banyak di luar sana kan mungkin banyak yang mengalami hal serupa lah. Kita fokus saja mengalami hal serupa mungkin yang masih sekarang punya penyakit atau diuji dengan sakit dan sebagainya gitu ya. Yang sedang berjuang ini nggak sembuh-sembuh dan lain-lain, khusus untuk yang mungkin pernah mengalami hal serupa seperti yang maknya pernah lewati itu, apa yang disampaikan ke audiens kita supaya mendorong mereka, memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua yang nonton ini agar konsisten, istiqomah, dan bagaimana caranya untuk meraih keajaiban terutama terkait dengan sehat mereka agar diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap istiqomah menjalankan kehidupan ini menjadi lebih baik. Silakan. Baik, izin Pak Dede saya mau menyampaikan moto saya nih yang terakhir. Moto tagline setelah saya diberikan kesehatan. Semangat, sehat untuk bisa bermanfaat dalam taat. Nah, jadi bagaimana caranya? Yakinlah skenario Allah itu pasti yang terbaik. Apapun kejadiannya skenario Allah itu pasti terbaik. Kita sabar pada tumpukan pertama, kita yakin Allah gak akan menurunkan sesuatu yang kamu gak mampu. Kalaupun itu di mata dunia gak sesuai harapan kita, menurut kita gak baik, tapi menurut Allah pasti baik. Udah tinggal sabar, yakin pertolongan Allah datang pada saat kita butuh. Bukan pada saat kita mau ya. Datang pada saat kita, Allah tahu kamu butuhnya kapan, sekarang aja. Ya udah kasihnya sekarang. Yang ini nanti aja, dikasihnya nanti. Jadi yang terutama yang nggak sehat, buat saya ini secara dunianya begini. Kita juga harus menjaga diri. Allah udah kasih titip semuanya sebaik-baik mungkin. Saya tahu saya yang salah, berarti kita harus pinter, kita harus cari caranya gimana menjaga itu supaya lebih baik. Seperti itu. Dan kalaupun saat ini masih belum diberikan kesehatan, menurut saya nikmatin dulu aja. Itulah jalan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kapan lagi dikasih kesempatan pengguguran dosa? Kita yakin saat tidak sehat itu ya, atau sakit ya gitu. Saat lagi belum sehat, kan kita banyak waktu untuk mengingat Allah. Seperti saya sedang kontrol gitu ya. Ya udah, Allah kasih saya kesempatan untuk mungkin pada saat itu saya bisa banyak zikir. Saya nggak harus kesana kesini. Ya udah duduk aja diem zikir. Seperti itu Pak Dede. Jadi yakin skenario Allah pasti yang terbaik. Iya, luar biasa sekali Manya. Terima kasih atas inspirasinya bagi teman-teman.
pejuang keajaiban, tetaplah istiqomah, kalau Panas bilang dipraktekkan gitu ya. Temukan komunitas yang akan menguatkan kita terus untuk meraih keajaiban kita sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Manya, semoga sehat selalu. Amin, Dan terima terus kasih, menebar Pak. inspirasi dan motivasi untuk pejuang keajaiban lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.